insyaallah menjadi ladang amal buat almarhumah, menjadi sebab agar beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan bersama Sayyidatina Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, dan insyaallah beliau berada di bawah liwaul hamadnya Nabi Muhammad SAW. Masyarul hadirin, di surah Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu berpikir, mengira cukup mereka mengatakan beriman lalu mereka nggak mendapatkan ujian di dalam kehidupannya? Banyak di antara kita pengen hidupnya itu lempeng aja, lurus aja, nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak ada ujian, nggak ada problem, dan dia cukup merasa bahwa saya udah beriman, saya udah masuk Islam, saya orang yang sholat 5 waktu, saya orang yang puasa di Ramadan, yang mengeluarkan zakat. Terus kita pengennya hidup kita nyaman gitu, nggak ada ujian, lurus saja, nggak ada musibah. Kata Allah, ahasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira seketika mereka mengatakan kami beriman, udah cukup, kami bakal tinggalkan saja, nggak bakal kami uji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, umat-umat sebelum kita, orang-orang sebelum kita semuanya Allah uji tanpa terkecuali. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dari orang-orang sebelum kita diuji semuanya oleh Allah. Sehingga dari ujian tersebutlah Allah bisa mengetahui mana orang yang jujur kepada Allah, mana orang yang ikhlas kepada Allah, mana orang yang benar-benar menerima takdir ketentuan Allah, dan mana orang yang mendustakan, dengan artian dia nggak mau terima dengan apa yang telah Allah tetapkan, dia nggak mau terima dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Dari ujian Allah bisa melihat hati seseorang itu jujur atau tidak. Walaupun seandainya nggak ada ujian, Allah alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Namun melalui ujian inilah semua orang bakal kelihatan. Maka masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia gak bisa kabur dari takdir. Apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya pasti terjadi. Itu disebutkan oleh Al-Imamul Haddad. Beliau mengatakan, "Ilzam bab rabbak watruk kulla dun was'alhu salamah min daril futun la yadiku sadruk fal hadith yahun Allahu muqaddar wal alam syun." Juga beliau mengatakan di situ, kullu alladhi li ghairik la yasil ilaik walladhi qusim lak hasilun ladik fashtaghil bi rabbak walladhi alayk fi fardil haqiqah wal alam syu'un la yaktur hammuk ma qaddar yakun. Yang mana qasidah ini, syair-syair ini ditutup selalu dengan kalimat la yaktur hammuk ma qaddar yakun. Di antaranya beliau mengatakan apapun yang ada terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang ringan sebenarnya, sesuatu yang enggak besar. Bahkan ketika di dalam surah Ad-Dukhan Allah menjelaskan azab di dunia, siksa di dunia, Allah mengatakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami hanya menyicipi kepada kalian ujian atau siksa atau azab yang kecil di dunia. Allah gambarkan dunia dengan adzabil adna dunal adzabil akbar, berbeda dengan apa yang ada di akhirat. Jadi kata beliau, fal hadits yahun, sesuatu yang terjadi sebenarnya ini ringan, gak berat. Cuma yang membuat berat terkadang hati kita yang berat untuk menerima apa yang Allah takdirkan. Maka kata beliau, la yaktur hammuk. Ngapain lagi perpanjang sumpah kita? Ngapain lagi perpanjang uring-uringan kita? Ngapain lagi perpanjang seakan-akan coba aja gini, seandainya ini, coba gitu, bagaimana? Gak ada manfaatnya. Bahkan beliau mengatakan, lawalim wa kaifa qawlu dhi hamak ya'tarid Allah alladhi khalaq. Ucapan kita terkadang seandainya aja, coba aja, bila mana, seumpama. Itu kata beliau, ini ucapan-ucapan seperti ucapan setan yang emang gak pernah menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang beriman kepada Allah seharusnya mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mata menitihkan air matanya, ini sesuatu yang wajar. Hati bersedih, wajar. Hatta Nabi Muhammad sedih ketika mendapatkan ujian anaknya wafat.
Air matanya Nabi Muhammad tercucuran air mata. Betul, sedih. Sampai Nabi mengatakan innal 'ain la tadma. Mata itu bersedih kata Rasulullah. Wa innal qalb la yahzan. Hati juga sama. Mata menuturkan air mata, hati bersedih. Tapi kata Nabi, wa ma naqulu illa ma yurdi Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini takdir Allah. Disebutkan di dalam hadis kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ada sebuah hadis qudsi. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, di dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, inilah alamku, inilah duniaku, inilah bumiku. Barang siapa yang menerima takdirku, falahur ridha, maka aku akan ridhoi dia. Maka bagi orang yang gak menerima apa yang telah Allah takdirkan, yang aku takdirkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, falyabhath rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Maksudnya apa ya? Gak bakal bisa nyari Tuhan siapa lagi, Tuhan cuma Allah. La ilaha illa ghairah. Kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, la, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Kalau misalnya engkau tidak menerima takdirku, terus engkau masih di sini, mau ngapain lagi? Gak bisa. Ini takdirku, ini ketetapanku. Maka Imam Haddad beliau mengatakan la yaktur hammuk ma qaddir yakun. Jangan perpanjang sumpahmu, yang terjadi pasti akan terjadi. Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an. Di dalam kehidupan Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah menciptakan ada yang kematian, ada juga kehidupan. Buat apa ini diciptain? Kenapa enggak kita hidup sekalian aja langsung, enggak udah mati-mati sekalian? Kekal aja sekalian gitu. Dunia, surga udah semuanya di sini aja. Kenapa harus ada yang namanya dunia terus mati habis dibangkitin lagi? Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah ciptakan itu semua untuk menguji kita. Allah pengen ngelihat siapa yang jujur kepada Allah, siapa yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang terkena ujian malah berpaling dari Allah. Berapa banyak orang yang terkena musibah malah berpaling dari Allah. Dan Allah sedang berusaha untuk menunjukkan kepada kita hakikatnya orang yang sedang ada musibah itu lebih baik balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngeberi musibah Allah, yang ngeberi hikmah Allah, yang ngeberi sehat juga Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi yut'im wa huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang ngasih makan aku, yang ngasih minum, yang ngidupin aku, yang matiin aku, yang nyiptain aku, yang memberi petunjuk aku. Allah semuanya. Maka hakikatnya kita seharusnya menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Ujian ma'asyarul hadirin bukan hanya kematian. Kalau sekarang kita menghadiri musibah tahlil daripada kematian, namun ketahuilah setiap dari kita nggak ada yang lewat daripada ujian. Semua dari kita itu dipastikan nggak ada yang lepas dari ujian. Semua pasti bakal kena ujian. Dan ujian beragam, tergantung tingkatan, tergantung levelnya. Orang main game aja ada levelnya, orang nonton aja ada levelnya. Semua ada level. Ujian pun ada level. Yang mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, asyadul bala al-anbiya. Ujian paling besar itu adalah para nabi, kata Nabi Muhammad. Karena level mereka tinggi. Itu diumpamakan oleh orang-orang ulama. Mereka mengumpamakan yang namanya pohon semakin tinggi, angin itu semakin kencang. Semakin kencang berarti. Kalau di bawah anginnya nggak terlalu kencang, tapi kalau semakin tinggi angin semakin kencang. Begitupun orang semakin tinggi urusannya, hubungannya dengan Allah semakin dekat, maka ujiannya makin kencang. Ujiannya makin kencang. Setan bukan ngirim orang ajudan yang biasa lagi, jenderal yang dikirim yang sama mereka untuk menggoyahkan, untuk menggoda orang-orang seperti ini yang udah dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Habis para nabi itu masalihun, orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian ke bawahnya. Kullama zida syukatan fil Islam zadahu fi bala'ih. Semakin kuat orang di dalam agamanya, balanya semakin diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul hadirin, bukan berarti kalau kayak gitu jadi alasan buat kita ya udah enggak usah dekat sama Allah biar balanya enggak gede. Maka ini adalah orang yang salah. Orang semakin dekat sama Allah ketika dapat bala, dia ada pegangan. Dia ada sandaran. Dia ada sandaran. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang disebutkan di dalam surah Hud, ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, diuji dengan balanya, dia berkata di surah tersebut bahwasanya peganganku
adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain lagi aku bersandar kepada yang lain? Ketika kita bersandar kepada sesuatu yang enggak kuat, dia bakal roboh ketika kita sandarkan. Tapi kalau misalnya kita bersandar kepada Al-Qawiyul Matin, kepada zat yang kuat, maka apapun ujiannya kita bakal kuat. Karena Allah yang jadi sandaran kita, dekeng kita Allah. Orang kalau ada masalah, dekengannya kuat, nyantai, dia mas senyum ada masalah. Barangnya hilang, mobilnya ada masalah, dia ditilang dan semacamnya, dekengannya kuat, tenang, aman. Tapi kalau misal dekengannya lemah, dia yang grogi. Begitupun ketika kita urusan duniawi ada ujian, dekengan kita Allah, kita bersandar kepada Allah, ila ruknin syadid, kata Nabi Lut, au ila ruknin syadid, aku bersandar kepada tiang yang kuat, dia aman. Dia bakal aman. Tsumal amsal fal amsal. Maka ma'asyiral hadirin, bukan berarti kita harus ngejauh dari Allah, tapi kalau pengen lebih kuat, deketin diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang goyah imannya itu ketika dia nggak ada pegangan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari kita pasti akan dapat ujian. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum." Kami akan uji kalian dengan beragam ujian. Dan Allah menggunakan kalimat taukidnya ini sebagai bentuk sumpah Allah dan janji Allah. Itu disebutkan di dalam ilmu balaghah, tidaklah suatu kalimat diberikan taukid kecuali itu untuk menegaskan bahwa itu benar-benar terjadi. Apalagi kalau kalimat taukidnya bukan 1, 2 kali. Wala nabluwannakum. Sungguh kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyai'in minal khaufi. Ada rasa takut, cemas dan semacamnya. Wal ju'i, ada orang yang kelaparan, kurang dari makanan. Wa naqsi minal amwal, kurang hartanya, enggak dapat pekerjaan. Wal anfusi wat tamarat, ada orang yang ditinggal mati oleh orang lain. Wa juga ada orang yang gagal panen, beragam ujian. Semua pasti ada ujian. Wa basyyiris sabirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kasih kabar orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bukan uring-uringan, bukan gak menerima takdir Allah, tapi mereka menerima apapun ujiannya, mereka menerima. Dan mereka mengambil hikmah dari ujian tersebut seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, barangnya Allah, punyanya Allah. Kapanpun mau diambil ya diambil. Kendaraan, harta, keluarga, siapapun, kapan Allah pengen ambil ya diambil. Karena milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak ada yang tahu kapan diambil. Kalau kita ada yang tahu enak, kita bisa kira-kira, kita bisa nyantai, ada waktunya. Subhanallah ma'asyiral hadirin, bahkan sebelum saya jalan ke sini aja tadi dapat SMS, tante saya meninggal di Palembang. Baru aja mau jalan ke sini dapat SMS. Tante saya meninggal. Ntar habis ini insyaallah saya minta Fatihah kan. Baru kita nggak ada yang tahu namanya waktu. Waktu kita nggak ada yang tahu. Yang tadinya senyum habisnya berubah. Yang habisnya tadi sedih tiba-tiba senyum. Nggak ada yang tahu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya saya butuh takziah juga ini sebenarnya. Ala kulli hal. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang menerima takdir tersebut, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan hati yang lapang, hati yang bersedia. Kata Allah, ulaika alaihim salawat, mereka yang akan mendapat rahmat, mendapatkan ampunan, dan mereka yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir, sepupu Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan derajat sabar. Tadi kan Allah katakan wabasyiris sabirin, kasih kabar orang yang sabar. Tingkatan sabar itu kata Abdullah bin Abbas ada 3. Tingkatan yang pertama yang paling hebat, bukan paling hebat sih, yang hebat, ada yang paling hebat lagi. Itu tingkatan yang dahsyat kata beliau, itu adalah tingkatan orang yang sabar atas melakukan ketaatan. Itu pahalanya 300 derajat, Pak. Orang sabar atas ketaatan. Dia mau sholat ke masjid itu berat, itu taat, tapi dia lawan dirinya untuk datang ke masjid. Sabar dia ngelawan dirinya, sabar dia ngelawan hawa nafsunya, ngantuknya dia lawan. Maka pada saat 300 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Tingkatan selanjutnya adalah sabar atas maksiat. Sabar atas maksiat itu lebih berat daripada sabar atas taat. Kalau taat yang memang kewajiban kita. Tapi kalau maksiat, Allah menciptakan hawa nafsu, emang dia itu condong kepada maksiat. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Emang demen dengan maksiat. Ketika kita melawan hawa nafsu kita, Allah akan berikan 600 derajat buat kita, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, derajat yang paling tinggi dari sabar itu adalah ketika orang terkena musibah, ucapan pertama kali yang terlontar dari lisannya adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini derajatnya diangkat oleh Allah 900 derajat. Ini ma'asyiral hadirin derajat yang paling berat. Karena kebanyakan orang ketika mendapat musibah, mereka lah yang uring-uringan gak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam di surah Yunus juga ada, di surah Al-Ankabut war-Rum juga disebutkan. Yang mana arti kebanyakan di antara mereka, kata Allah, ketika Allah beri musibah, mereka teriak-teriak Allah, Allah, Allah. Padahal hati mereka nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, masih ngerasa kok Allah nggak adil sih? Kok Allah kayak gini sih? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan Allah bisa ngelihat, kata Allah, buktinya tuh hati mereka berbohong, mereka nggak jujur, nggak tulus dengan Allah. Ketika Allah selamatin, musibahnya Allah angkat, lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik lagi, jauh lagi. Dan banyak di antara kita, masyarakat hadirin, ketika ada musibah teriaknya Allah, tapi pas musibahnya udah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, malah lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat tujuan ujian yang Allah turunkan kepada kita. Bukan gak ada makna, semuanya ada makna. Allah pengen lihat siapa yang tulus di antara kita, siapa yang bohong di antara kita di dalam ibadah dan imannya. Insya Allah semua dari kita mendapatkan ketulusan. Insya Allah setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita diganti dengan pahala yang besar, diganti dengan ganjaran yang besar. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul musibah yang telah yang istrinya meninggal, yaitu almarhumah Ibu Tarwiyah binti Tabri. Ya, insya Allah kita doakan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahibul musibah, insya Allah diganti pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibah ini. Dan sebelum saya tutup, masyaallah hadirin, saya minta Fatihah juga untuk tante saya yang baru saja wafat. Fatihah ila Syarifah Mas'ad binti Syekh bin Syahab. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yaskinha al-jannah bi rahmatih wa walidina wa walidayha khassa wa jami' amwatina wa amwatil muslimin 'amma. وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا من أجلهم وسببهم المذكور أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع وأموات المسلمين العام إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah doanya kita mintakan nama Kiai Nawawi insyaallah setelah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.